Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di konten Ngobrol Bye. Ngobrol-ngobrol, bye-bye. Tepuk tangan dah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Heboh banget doaan ya. Aduh, siap heboh. Buat yang belum kenal, kenalin nama gue Fiski. Gue bersama bintang tamu yang tidak sekali ada di konten gue, yaitu Tommy Yosef Mulyadi. Yosef Tommy Mulyadi. Oh iya. Oh, iya. Namanya sering gue bolak-balik, ya Allah ya Rabbi. Kesibukan lu sekarang ini apa? Ya kesibukan sih, kalau kemarin-kemarin kan emang di ini ya ngajar. Cuma sekarang karena pandemi jadi ya di rumah aja sih. Kan esteknya di rumah aja juga. Di rumah aja, oke. Sekarang lu udah menikah ya? Ya udah. Subhanallah. Baru 6 bulan kemarin lah. Pokoknya selamat buat Tommy, semoga menjadi imam yang baik untuk amin, kita, amin, ya. amin. Luar biasa. Jadi kesibukannya ngajar. Di sini di video ini kita akan ngebahas tentang apa yang berubah dalam hidup kita dan tentang pertemanan juga. Jadi pertanyaan pertama dimulai dari kayak gini. Apa sih yang berubah dalam hidup lu selama masa pandemi ini? Kalau selama masa pandemi sih terutama sih emang diam di rumah aja ya. Yang pertama itu. Yang awalnya aktivitas padat gitu kan. Karena emang hashtagnya di rumah aja, di semua kegiatan juga jadi di lost semua, akhirnya ya udah di rumah aja. Di rumah aja. Terus yang kedua, karena di rumah aja, akhirnya untuk penghasilan sehari-hari dan yang lain-lainnya akhirnya jadi segitu-gitu aja gitu. Gimana tuh dalam lu menghadapi pandemi ini bersama keluarga gitu? Gua kan belum menikah nih ya. Gua nggak tahu gitu. Ketika nanti gua menikah gitu, oh ternyata gua harus persiapan ini gitu untuk bertahan hidup kayak gitu. Gimana tuh? Simpel sih, sebenarnya kita selama pandemi ini harus apa ya istilahnya punya perbekalan lah ya. Jadi sebelum kita adanya pandemi emang udah ada perbekalan. Yang pertama emang ada tabungan gitu kan. Dari tabungan itu kita bisa pakai buat sehari-hari gitu. Terus lebih diirit-iritin. Lebih diirit-irit ya. Bukan berarti kita selama pandemi ini nggak ada penghasilan sebenarnya. Ada, cuman ya yang awalnya sekian jadi setengahnya. Akhirnya kita coba buat menghemat tuh. Sambil ngopi ya. Oh berarti sambil ngopi kamu ngopi. Siap. Anggap aja kopi di rumah. Emang di rumah ini. Jadi gini bos, kalau yang berubah dalam hidup gua tuh selama pandemi ini gua bisa melihat punya pertemanan apa enggak gitu. Jadi gue bisa melihat mana temen, mana yang cuman rame di keramaian doang gitu. Ya jadi gue sempet depresi gue selama corona ini gitu. Sehingga gue sadar banyak hal. Ternyata semakin bertambahnya usia, teman itu semakin menyusut. Semakin menyusut, semakin tahu mana temen, mana yang cuman say hi doang gitu. Bahkan selama pandemi ini gue kehilangan temen gitu. Bahkan ada yang ngebenci gue. Nah pertanyaan gue, lu pernah gak sih punya temen yang tiba-tiba sekarang jadi musuh? Temen yang jadi musuh banyak sih sebenarnya. Kenapa Bukan tuh? cuma sekarang, cuman dari kecil. Kadang punya temen, tiba-tiba temen tuh jadi musuh. Kok bisa? Karena hal-hal sepele gitu kan. Ada juga yang emang tadinya temen deket banget, akhirnya jauh. Masalahnya sepele, pertama soal kecil lah, kita bercanda-bercanda dikit, terus teman kita marah segala macem, ya istilahnya kayak pundung gitu kan. Pundung, akhirnya nggak terima, musuhan ya. Kalau dari kecil sih emang sering banget sih punya musuh, karena emang dulu tuh waktu kecil hobi banget buat berantem. Hobi banget berantem. Sampai sekarang mungkin masih ke bawah sih ya. Cuman nggak terlalu kayak dulu lah sekarang. Ini kalau tadi bilang musuh ya. Musuh. Kalau musuh sih nggak ada sih ya kalau musuh ya. Cuman kalau orang yang nggak disuka sih kadang ada. Kita sukanya karena emang ya tadinya orangnya begini, kok jadi begini gitu loh. Apa bedanya begini dengan begini? Ya gitu. Yang tadinya orangnya akrab gitu kan, asik segala macam, tiba-tiba ketika kita tahu si orang ini kok kayak gini sih gitu kalau misalnya di belakang kita gitu loh. Penyebabnya apa tuh yang terakhir diingat gitu? Terakhir diingat sih ketika awalnya dekat, kemudian setelah sekian lama jadi jauh. Karena waktu ya. Terus ketemu lagi lah orang ini kok begini sih sekarang lah gitu. Iya, jadi nggak sukanya di situ. Kadang ada juga kita dapat ketemu sama orang terus kita sapa, dia cuek gitu, menjawabnya juga cuek kayak gitu. Tidak seakrab dulu ya. Nggak seakrab dulu gitu. Terus yang lu lakuin apa? Biasa aja atau gimana gitu? Ya kalau gue sih emang orangnya bodo amatan ya gitu. Dia orang ini kayak gini, ya udahlah gitu kan, emang dia kayak begitu kali pengennya gitu. Kayaknya ada kalau juga udah bagian bodo amatan, gue nggak tahu mau nanya apa lagi deh, bener.
Ya maksudnya gini loh. Jadi kalau misalnya ada orang nih, Ya. temen gitu, temen lama ketemu, tiba-tiba dia cuek gitu. Mm-mm. Terus dia nggak seakrab dulu, seasik dulu gitu. Ini orang begini banget gitu. Ingat-ingat ini itu kenapa gitu bisa kayak gini gitu. Coba buat akrab ternyata kayak gini, ya udahlah gitu. Mau ngapain lagi gitu kan. Ya emang udah punya dunia sendiri kali ya kayak gitu. Jadi kayak ada masa berlakunya setiap Ada masa pertemanan berlaku. itu ya. Kadang emang teman juga bisa berubah sih. Dulu kita temenan sama si Anu, sekarang temenan ada teman baru yang datang gitu. Dia Iya. teman tuh kadang bisa berputar lah gitu. Pernah nggak sih menyesal punya, oh gue nyesel nih berteman dengan dia gitu? Enggak sih. Enggak gitu. Kalau nyesal sih enggak. Paling kita cuman punya apa ya, ingatan kalau kita pernah temenan sama dia. Bukan berarti kita harus musuhan sama dia terus, enggak. Walaupun teman kita jadi musuh, ya kita sikap biasa aja sih sebenarnya. Walaupun dia anggap kita musuh, tapi ya kita biasa aja. Walaupun emang agak canggung sih. Terus kalau misalnya lu punya temen gitu, tiba-tiba ternyata punya cerita sama gitu, apa ya lu mau kasih saran? Contoh misalkan ibaratnya gue lah gitu, gue punya temen gitu ya, dulu deket banget, terus sekarang tiba-tiba berantem cuman gara-gara hal sepele. Lu sebagai orang yang mendengar cerita itu, apa yang lu lakukan? Ya, sebenarnya sih cuman bisa ngasih saran-saran aja sih ya, bahwa ketika emang kita pernah musuhan sama teman, jangan terlalu dibesar-besarkan dan jangan diperpanjang. Kita coba buat akrab lagi sama dia. Kalau emang dia masih kayak gitu, ya kita bersikap biasa aja. Walaupun dia tadi yang gue bilang, dia tetap nganggap kita musuh, tapi kita sikap biasa aja. Tapi bukan berarti dia juga mungkin nganggap kita musuh gitu. Bisa juga dia emang sikapnya biasa aja sama kita. Emang kadang orang yang udah musuhan itu kemudian dia baikan, dia langsung canggung sih sebenarnya. Dianya yang canggung. Iya, kita juga canggung sebenarnya. Kita Kadang canggung. kayak gitu. Oke, kalau pertanyaannya dibalik, lu pernah nggak benci sama seseorang? Kalau benci Jujur aja gitu, nggak usah bohong lah. pernah sih emang. Nah, ini gua nggak mau nyebut namanya ya, tapi apa alasannya? Yang paling lu inilah, yang lu pengen ungkapin. Apa Ya, alasannya? Karena benci dia. benci karena ini sih sebenarnya. Jadi kayak nggak dianggap teman gitu. Gimana nggak dianggap temen? Ya jadi gini, kita kumpul nih, kumpul. Dia ada ajak teman-temannya gitu kan. Gue diajak tuh sama dia gitu. Iya, diajak. Dia asik sama temennya sendiri. Si. Sementara gue dicuekin. Cuek. Gue dicuekin gitu maksudnya. Gue dicuekin. Gue di situ ngerasa orang gini amat sih gitu. Ya, bukan sekali dua kali tapi udah berkali-kali. Akhirnya gue kesel sama dia. Udahlah, ngapain temenan sama dia gitu kan. Kalau gue sama dia juga gue dicuekin gitu sama teman-temannya. Jadi alasan lu ngebenci dia karena hal seperti itu. Iya sebenarnya sih ke situ karena gue paling kesel kalau dicuekin sebenarnya. Cuekin gitu. Paling gak suka dicuekin. Oke, berarti kalau nanti ada temen lu yang dicuekin itu, lu komen aja ya. Ternyata, bang, saya merasakan hal yang sama. Iya benar. Dicuekin itu sebenarnya paling kesel. Walaupun kita nggak ngomong langsung tapi gedek banget gitu. Tapi rasanya. ada yang bilang gitu ya, lah slow aja sih, namanya juga ngegabung. Lu ngegabung aja sih, lu kenapa diem aja, selalu sendiri, gua ajak. Nah, kalau jawabannya seperti itu gimana tuh? Ya emang sih kalau karakter gue sih emang beda ya. Yang dulu sama yang sekarang gitu. Oh, yang dulu Kalau sama dulu yang tuh gue berteman tuh gampang banget. Tapi sekarang kayak susah banget gitu berteman. Jadi istilahnya kayak lupa caranya berteman tuh kayak gimana gitu. Jangankan berteman, gue PDKT juga sekarang bingung caranya PDKT di masa pandemi ini gimana. Nah iya makanya itu. Ya ampun. Ditambah sekarang kan emang udah berkeluarga gitu kan. Kalau Jadi- lu udah berkeluarga, saya Jadi- sedang mencari saya. kadang kalau udah berkeluarga itu kadang buat berteman juga agak susah sih. Ya, susah ya. Ya, jadi ampun, ya ampun. udah beda pembahasannya gitu. Kadang teman ngebahasnya yang Karena pasti ngebahas gitu kan. tentang ya paling Ya. tentang oh si ini selingkuh ini sih. Nah. Sama keluarga ngebahasnya ya bikin apa gitu. Bisa aja sih anak muda bikin Iya. apa. Karena kalau sama istri ngebahasnya tentang si Anu begini, si Anu begini. Ya, tentang Gosipin rumah orang. tangga, ya kayak gitu ya. Udah sih itu aja sih yang pengen gue tanyakan ya. Oke. Udahlah, apalagi tuh bingung gue. Tiba-tiba ngeblank ini bentar lagi maghrib ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau disampaikan ya buat yang nonton yang punya perasaan yang sama atau rasa yang sama atau masalah yang sama, apa yang gue tanyakan barusan. Ya pokoknya sih ikutin cara kalian aja lah ya. Kalau kalian pengennya kayak gimana, ya tergantung kaliannya. Kalau gue sih orangnya bodo amatan tadi gue bilang gitu kan. Kalau orang nih begini ya udahlah biarin aja. Cara yang pertama bodo amat. Bodo amatan ya. Kalau misalnya lu punya cara sendiri ya terserah gitu. Intinya sih kalau misalnya kita punya musuh, kita cobalah nggak terlalu diperpanjang gitu. Kita boleh kesel, benci sama orang, tapi jangan terlalu diperpanjang, jangan terlalu diperbesar. Jadi kita harus fokus sama tujuan hidup kita ya. Ya. Oke, terima kasih, itu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. Terima kasih yang udah nonton video terbaru gua dan udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa di-subscribe biar gua dapet AdSense, biar bisa membeli kamera, stabilizer dan lain sebagainya, termasuk membayar talent-talent selebgram. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Oke, seperti itu. Asal kaku amat sih anjing. Perasaan di video-videonya nggak gitu-gitu amat sih. Anjing bener. Aduh ya Allah, ini gua kata apa enggak ini ya Allah ya Rabbi. Dikat lah. Dikat ya. Jadi gini profesor. Banyak dikat nih gua dipusing ya Allah ya Robbi.
Oke, jadi Tommy ini adalah seorang apa sih sebenarnya? Seorang Tommy. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda dikeluh bersama.